Ada satu kalimat yang terdengar sangat dewasa, sangat tenang, bahkan terdengar penuh tanggung jawab. Aku serius sama kamu, tapi belum sekarang. Kalimat ini jarang diucapkan dengan suara keras, biasanya pelan, sambil menunduk, sambil menenangkan. Dan anehnya, banyak orang memilih bertahan bukan karena yakin, tapi karena berharap. Padahal tidak semua yang terdengar lembut, benar-benar membawa ketenangan. Ada luka yang tidak datang dari pertengkaran, tidak dari pengkhianatan, tapi dari menunggu terlalu lama, menunggu seseorang yang katanya serius, tapi selalu punya alasan untuk tidak melangkah. Allah pernah mengingatkan dengan satu kalimat yang sangat singkat, tapi sangat dalam maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Quran Surah Asy-Syaff ayat 2. Ayat ini bukan tentang siapa yang berdosa, tapi tentang kejujuran antara ucapan dan tindakan. Dan malam ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita sedang mencari satu hal yang sering kita hindari, kejujuran, tentang menunda, tentang kesiapan, dan tentang satu pertanyaan yang diam-diam menghantui banyak hubungan. Benarkah lelaki yang siap menikah tidak akan menunda? Menunda itu manusiawi. Menunda karena ekonomi belum siap, menunda karena karier belum stabil, menunda karena merasa belum pantas. Tidak semua penundaan itu salah. Bahkan kehati-hatian seringkali adalah bentuk tanggung jawab. Masalahnya bukan pada menunda. Masalahnya adalah menunda sambil meminta seseorang tetap tinggal. Ada perbedaan besar antara aku butuh waktu dan ini rencananya, dan tunggu aku, tapi aku sendiri belum tahu sampai kapan. Yang pertama jujur, yang kedua melelahkan. Banyak hubungan berjalan bertahun-tahun tanpa kejelasan, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena hanya satu pihak yang benar-benar bergerak. Yang satu sibuk menunggu, yang satu sibuk merasa, bisa nanti saja. Ketika waktu berjalan dan tidak ada keputusan yang benar-benar diambil, hubungan pelan-pelan berhenti bergerak. Ia tidak runtuh, tapi juga tidak bertumbuh. Di titik inilah banyak orang tanpa sadar terjebak dalam hubungan yang terasa nyaman, tapi kehilangan arah. Awalnya hanya 1 tahun, lalu 2, lalu 3, dan tanpa disadari penundaan berubah menjadi kebiasaan. Dalam psikologi hubungan, ini sering terjadi ketika kenyamanan sudah didapat tanpa harus mengambil tanggung jawab penuh. Ada teman bicara, ada tempat pulang secara emosional, ada seseorang yang selalu ada. Tanpa harus mengambil keputusan besar, bagi sebagian lelaki, ini bukan niat buruk, ini hanya nyaman. Masalahnya, kenyamanan tanpa arah pelan-pelan berubah menjadi ketidakadilan emosional, karena satu pihak hidup dengan kepastian semu, sementara pihak lain hidup dengan tanda tanya. Dan menariknya, hampir tidak ada orang yang mengaku sedang mempermainkan perasaan orang lain. Kebanyakan merasa dirinya baik-baik saja, merasa sudah jujur, karena di permukaan selalu ada satu kalimat yang terdengar meyakinkan. Hampir tidak ada orang yang berkata, "Aku tidak serius." Yang ada adalah, "Aku serius tapi belum siap. Aku serius tapi tunggu kondisi membaik. Aku serius tapi belum sekarang." Kata serius sering diucapkan, tapi jarang dibuktikan. Padahal keseriusan tidak diukur dari seberapa meyakinkan kata-kata. Keseriusan diukur dari arah. Orang yang serius akan bicara tentang waktu, langkah, risiko, bukan hanya tentang harapan terbaik. Dan di titik ini, kita perlu jujur, menunda itu mudah, yang sulit itu bertanggung jawab. Sementara di satu sisi, ada yang terus merasa dirinya masih wajar untuk menunda. Di sisi lain ada yang memikul dampaknya dalam diam, tidak dengan marah, tidak dengan tuntutan, tapi dengan bertahan. Banyak perempuan bertahan bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tapi karena terlalu percaya bahwa kesabaran selalu berbuah manis, percaya bahwa waktu akan mengubah segalanya, percaya bahwa cinta yang tulus cukup untuk membuat seseorang siap. Padahal tidak semua kesabaran diperintahkan untuk dipelihara, sebagian justru diminta untuk dilepaskan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan gantungkan hatimu pada sesuatu yang jika ia pergi,
hatimu ikut hancur bersamanya. Kesabaran dalam Islam tidak pernah berarti mengorbankan diri tanpa arah. Jika sebuah hubungan membuatmu terus cemas, terus bertanya, terus menunggu, maka mungkin yang sedang diuji bukan cintamu, melainkan keberanianmu untuk jujur pada dirimu sendiri. Namun pada akhirnya, pertanyaan ini tidak bisa berhenti hanya pada siapa yang menunggu dan siapa yang menunda. Kita perlu kembali ke satu hal yang lebih mendasar. Apa sebenarnya makna siap? Banyak orang mengira siap menikah berarti hidup sudah rapi, keuangan sudah aman, mental sudah sempurna, padahal tidak ada manusia yang benar-benar siap. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu, maka menikahlah." Mampu di sini bukan berarti tanpa masalah, tapi siap memikul amanah, karena yang sering ditakuti orang bukan pernikahannya, melainkan hilangnya kebebasan tanpa tanggung jawab. Karena seringkali yang kita sebut belum siap, sebenarnya bukan soal keadaan, melainkan soal keberanian. Keberanian untuk keluar dari hidup yang sudah terasa aman. Pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur adalah ini: apakah benar belum siap atau hanya belum rela kehilangan kenyamanan hidup sekarang? Karena orang yang benar-benar siap tidak menunggu hidup sempurna. Ia berjalan sambil belajar, ia melangkah sambil bertumbuh, dan ia tidak membiarkan orang lain hidup terlalu lama dalam ketidakpastian. Dan dari sinilah kita akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang sejak awal menggantung di kepala banyak orang. Jawabannya tidak hitam putih, tapi arahnya jelas. Lelaki yang siap mungkin menunda tanggal tapi tidak menunda kejelasan. Ia mungkin belum menikah hari ini, tapi ia menjaga amanah dari penantian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Menjaga hati seseorang juga amanah, dan amanah tidak dijaga dengan janji tanpa arah." Meski jawabannya perlahan mulai terasa jelas, bukan berarti langkah selanjutnya menjadi mudah, karena memahami kenyataan seringkali jauh lebih ringan daripada menerima konsekuensinya. Karena pergi berarti mengakui satu hal yang menyakitkan, bahwa tidak semua yang kita harapkan akan terwujud, bahwa tidak semua yang kita tunggu akan datang, dan bahwa cinta saja tidak selalu cukup, tapi ada luka yang menyembuhkan, dan ada luka yang terus dibiarkan membusuk, meninggalkan yang menggantung. Bukan berarti kalah. Kadang itu adalah bentuk paling sunyi dari keberanian. Dan di saat semua logika sudah habis, semua alasan sudah tidak lagi menenangkan, biasanya yang tersisa hanya satu hal, perasaan di dalam hati, tenang atau tidak. Dalam Islam, jodoh tidak selalu datang dengan rasa berbunga-bunga, tapi hampir selalu datang dengan ketenangan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd 28. Jika sebuah hubungan justru membuatmu semakin gelisah, semakin takut, semakin jauh dari tenang, maka mungkin itu bukan ujian untuk dipertahankan, melainkan isyarat untuk dilepaskan. Mungkin di titik inilah kita tidak lagi membutuhkan jawaban dari orang lain, kita hanya perlu duduk sebentar dan mendengarkan hati kita sendiri. Mungkin selama ini kamu mengira yang paling menyakitkan dari sebuah hubungan adalah ditinggalkan, padahal seringkali yang paling melelahkan adalah ditahan terlalu lama tanpa pernah benar-benar dipilih. Menunggu bukanlah dosa, bertahan juga bukan kesalahan, tapi ada titik di mana menunggu berubah menjadi kehilangan diri dan bertahan berubah menjadi luka yang terus kamu rawat sendiri. Allah pernah berfirman, "Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu." Quran Surah Al-Baqarah 216. Ayat ini tidak sedang melarangmu mencintai. Ayat ini sedang melindungimu dari cinta yang salah arah. Karena tidak semua yang membuatmu bertahan ditakdirkan untuk menetap, dan tidak semua yang terasa berat untuk dilepaskan adalah ujian yang harus kamu pertahankan. Kadang, itu adalah isyarat paling lembut dari Tuhan,
bahwa ada hidup lain yang menunggumu setelah keberanian untuk pergi. Renungkan ini baik-baik. Jika seseorang benar-benar serius, ia tidak akan membuatmu hidup di antara dua rasa, berharap dan ragu. Ia tidak akan membiarkan waktumu habis untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya jelas sejak awal, karena cinta yang sehat tidak menuntutmu mengorbankan ketenangan, dan hubungan yang benar tidak membuatmu merasa sendirian di dalamnya. Dalam Islam, ketenangan hati bukan hadiah setelah luka, tapi penunjuk arah sebelum keputusan, dan mungkin yang sedang Allah ajarkan kepadamu saat ini. Bukan tentang cara bertahan lebih kuat, melainkan tentang cara melepaskan dengan ikhlas, karena melepaskan bukan berarti gagal. Melepaskan berarti kamu berhenti memohon cinta yang tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi dia siap atau tidak, tapi pertanyaan yang lebih jujur, lebih sunyi, dan lebih penting, sampai kapan aku ingin hidup dalam penantian yang tidak pernah pasti. Jika jawabanmu adalah aku lelah, maka itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda hatimu sudah terlalu lama kuat sendirian. Dan ketahuilah satu hal ini, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri hanya untuk bertahan. Yang benar-benar untukmu akan datang dengan arah, dengan kejelasan, dan dengan ketenangan, bukan dengan janji yang terus ditunda. Jika video ini meninggalkan sesuatu di hatimu, biarkan ia tinggal sejenak. Kita akan melanjutkannya nanti. Sampai jumpa di video berikutnya di Frekuensi Hati.